Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan mengenai tugas kami yaitu analisis penyelesaian masalah kemacetan daerah Tanah Abang. Anggota kelompok kami dapat dilihat sebagai berikut. Saya di sini akan menjelaskan tentang latar belakang. Apa sih kemacetan? Berdasarkan Manual Kapasitas Jalan Indonesia, kemacetan merupakan kondisi saat jalanan memiliki kapasitas kendaraan yang lebih sehingga memperlambat jalan kendaraan atau tidak bergerak sama sekali. Di kota besar seperti Jakarta, kemacetan sudah merupakan hal yang umum. Pada tahun 2019, berdasarkan TomTom Traffic Index, kemacetan di Jakarta mencapai 53%, yang menempatkan Jakarta sebagai kota ke-10 termacet di dunia. Kelompok kami lebih tepat yang akan melihat kondisi kemacetan di Tanah Abang. Tanah Abang merupakan salah satu daerah komersial di Jakarta dengan keberadaannya mal-mal, pasar, dan stasiun kereta. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh tim riset Sandiaga Uno pada tahun 2017, faktor-faktor penyebab kemacetan Tanah Abang merupakan karena adanya pembangunan jalanan, pejalan kaki, kendaraan umum, dan parkir liar. Namun, tim riset Sandiaga Uno menunjukkan densitas pejalan kaki, terutama di pasar, lebih banyak dan merupakan faktor utama dari kemacetan yang sering terjadi. Hal ini didukung dengan jarak antara pasar dan stasiun yang dekat, sehingga memungkinkan untuk pejalan kaki antara kedua tempat tersebut. Ya, saya Bagus Raffi Gunoto akan menjelaskan mengenai pendefinisian masalah. Di sini kita menggunakan metode YY diagram untuk menemukan akar permasalahan dari 3 masalah utama, yaitu pengemudi yang lalai, prasarana yang kurang memadai, dan pelanggaran lalu lintas. Dari 3 masalah utama itu, kita rincikan kembali apa saja menjadi masalah. Setelah itu kita temukan akar dari semua permasalahan, yaitu kurang tertibnya pejalan kaki di sekitar jalanan. Dari permasalahan tersebut menghasilkan problem statement kita, yaitu bagaimana langkah yang tepat untuk meminimalisir masalah tersebut. Untuk meminimalisir masalah tersebut, kita mengumpulkan ide dengan metode Fishbone yang dibagi menjadi 3 sisi utama, yaitu infrastruktur, transportasi umum, dan lingkungan. Di infrastruktur kita mempunyai ide membatasi trotoar dan jalan raya dengan pagar besi. Itu dilakukan agar pejalan kaki tidak merambat ke jalanan. Kemudian membangun skywalk untuk mengurangi volume pengguna trotoar. Yang terakhir membangun jembatan penyeberangan dan tempat parkir. Di transportasi umum kita mempunyai ide pengalihan jalur bus, penertiban parkir liar angkutan umum, dan pemisahan jalur antara angkutan umum dan kendaraan pribadi. Untuk di lingkungan, kita mempunyai ide memperluas area trotoar, penertiban PKL yang menghambat trotoar, dan mengurangi objek di trotoar. Dari semua ide-ide ini kita kumpulkan menjadi beberapa kombinasi. Kemudian kita sepakati bahwa kombinasi yang kita pilih yaitu pembangunan skywalk, pembangunan JPO, dan perluasan jalan dan trotoar. Sekian dari saya. Terima kasih. Kumpulan ide telah didapat 3 kombinasi solusi, yaitu pembangunan skywalk, pembangunan JPO, dan memperluas area trotoar. Hal yang harus dipenuhi adalah dapat menertibkan pejalan kaki di sekitar jalanan dan efisiensi area pembangunan. Yang keduanya dapat kita penuhi apabila melakukan pembangunan skywalk dan pembangunan JPO, tetapi tidak memungkinkan bila dilakukan perluasan area trotoar. Sedangkan hal yang diinginkan adalah dapat menertibkan PKL dan angkutan umum dan diberi bobot 7 karena dirasa penting, serta menambah kenyamanan pejalan kaki di Tanah Abang dan adanya income bagi pemerintah diberi bobot 5 karena dirasa cukup. Kemudian untuk masing-masing solusinya diberi rating dan diperoleh total seperti yang sudah tertera. Selanjutnya, kita harus melakukan evaluasi untuk mengetahui resiko-resiko yang mungkin terjadi. Untuk pembangunan skywalk, resiko yang mungkin terjadi adalah akan lebih banyak PKL yang berpindah ke skywalk melebihi target dan akan menjadi area yang kumuh bila kurang perawatan. Namun, peluangnya jarang terjadi dan berdampaknya minim. Sedangkan untuk pembangunan JPO, resiko yang mungkin terjadi adalah akan adanya PKL liar di atas JPO dan dapat mengganggu kenyamanan pejalan kaki. Dan risiko yang dihasilkan pun cukup serius. Untuk total ancaman yang didapat adalah untuk pembangunan skywalk lebih rendah dibanding pembangunan JPO. Oleh karena itu, kami memutuskan untuk melakukan pembangunan skywalk. Kenalkan, nama saya Regina Intan Junita. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis keputusan dari tabel KTPPA. Yang pertama ada potential problem, di mana potential problem dari tema yang kita angkat yang pertama yaitu akan lebih banyak PKL yang berpindah ke skywalk melebihi target. Yang kedua akan menjadi area yang kumuh bila kurang perawatan. Yang ketiga, adanya penghambatan arus lalu lintas di Jalan Tanah Abang ketika proses pembangunan skywalk. Yang keempat, adanya pemalakan dari preman pasar. Kemudian adanya possible cause. Nah, possible cause yang terjadi yaitu pertama, karena adanya penertiban PKL di sekitar Tanah Abang. Kedua, kurang terjaganya kebersihan yang dilakukan para pengguna skywalk. Yang ketiga,
pembangunan skywalk melewati area di atas jalan raya. Yang keempat, kurangnya pengawasan dari petugas keamanan. Selanjutnya yaitu preventive problem. Yang pertama, pemberian kuota terbatas bagi PKL yang ingin berjualan di skywalk. Yang kedua, meningkatkan kinerja petugas kebersihan di skywalk dan memasang poster agar menjaga kebersihan di sana. Yang ketiga, mengalihkan sementara arus lalu lintas ke jalan arteri yang lain. Selanjutnya yaitu harus ada petugas keamanan di pintu skywalk agar keamanan tetap terjaga. Kemudian ada contingent action. Yang pertama, meningkatkan efisiensi terhadap penertiban PKL yang diadakan. Yang kedua, menyadarkan pengguna yang tidak tertib dalam menjaga kebersihan di atas skywalk. Yang ketiga, sebisa mungkin tidak mengganggu arus lalu lintas di sekitar jalanan. Keempat, segera menghubungi pihak kepolisian demi menjaga suasana yang kondusif. Saya Rahadian Wisnumurti Desa Cahaya. Di sini saya akan menjelaskan tentang implementasi solusi. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang GenCAT. Tugas GenCAT yang pertama yaitu mencari konsultan, kontraktor, jasa inspeksi keamanan, dan pekerja bangunan dilakukan pada bulan pertama. Menyusun RAB dan RKS dilakukan pada bulan pertama sampai ketiga. Dasar rancangan struktur dan estetika dilakukan pada bulan kedua sampai bulan ke-10. Lalu membeli material dan mempersiapkan peralatan yang diperlukan dilakukan pada bulan ke-4 sampai bulan ke-10. Lalu proses pembuatan skywalk dilakukan pada bulan ke-4 sampai bulan ke-10. Finishing skywalk dilakukan pada bulan 11 sampai ke-12. Lalu pemantauan keselamatan kerja dilakukan pada bulan pertama sampai bulan ke-12. Selanjutnya ada deployment card. Tugas yang pertama itu mencari kontraktor, jasa inspeksi, keamanan, dan pekerja bangunan dilakukan oleh stakeholder. Lalu yang kedua ada konsultan sipil dengan tugas menyusun RAB, rancangan anggaran biaya, dan RKS, rancangan rencana keselamatan kerja dan syarat. Lalu desain rancangan struktur dan estetika dikerjakan oleh konsultan sipil, memberi material dan mempersiapkan peralatan yang diperlukan dikerjakan oleh kontraktor dan pekerja bangunan, proses pembuatan skywalk dikerjakan oleh kontraktor dan pekerja bangunan, finishing skywalk dikerjakan oleh kontraktor dan pekerja bangunan, lalu pemantauan keselamatan kerja dikerjakan oleh kontraktor, pekerja bangunan, dan jasa inspeksi keamanan, lalu evaluasi dikerjakan oleh stakeholder, konsultan sipil, kontraktor, pekerja bangunan, dan jasa inspeksi keamanan. Selanjutnya adalah budget yang akan dijelaskan oleh partner saya. Budget untuk honor yaitu pekerja bangunan dengan harga total Rp672 juta untuk waktu pengerjaan selama 7 bulan, mandor dengan harga total Rp21 juta untuk waktu pengerjaan selama 7 bulan, inspeksi keselamatan dengan harga total Rp84 juta untuk waktu pengerjaan selama 7 bulan. Selanjutnya ada kontraktor dengan harga total Rp55 juta untuk waktu pengerjaan selama 10 bulan, dan juga ada pun material dengan alat dan bahan untuk membangun skywalk dengan harga total Rp47.668 juta dengan harga total keseluruhan dari semuanya yaitu Rp48,5 miliar. Untuk prototipe yang pertama mencari kontraktor, jasa inspeksi keamanan, dan pekerja bangunan. Yang kedua menyusun rancangan anggaran biaya dan rancangan kerja dan syarat. Yang ketiga desain rancangan struktur dan estetika. Yang keempat membeli material dan mempersiapkan peralatan yang diperlukan. Yang kelima proses pembuatan skywalk, dan yang terakhir finishing skywalk. Selanjutnya di tahap ini kami meminta beberapa evaluasi dari Gubernur Jakarta selaku pihak pemerintah dan juga kepada para pengguna skywalk selaku dari pihak masyarakat dengan menggunakan metode build and test method. Di sini ada 4 bagian. Yang pertama itu what work. Apa yang menjadi kelebihannya? Tentunya dapat mengurangi densitas atau kepadatan para pejalan kaki yang sering lalu lalang di jalanan raya, dan juga dapat menjadi tempat penyeberangan yang aman bagi para pejalan kaki. Lalu what will be improved? Apa yang perlu ditingkatkan? Apa yang menjadi kekurangan di sana? Mungkin kurangnya keberadaan para petugas keamanan di sana, serta perlu adanya peningkatan ketertarikan ataupun minat dari para pejalan kaki untuk menggunakan skywalk. Lalu ada beberapa pertanyaan dari para evaluator, apakah skywalk ini lebih efisien daripada JPO, dan juga apakah skywalk ini dapat ditambahkan dengan beberapa fasilitas umum lainnya. Sehingga ada beberapa ide ataupun saran bahwa harus adanya pengaturan jadwal kerja bagi petugas keamanan, serta adanya iklan ataupun promosi di media sosial tentang keberadaan dari skywalk ini. Jadi setelah kami menggunakan beberapa metode dan teknik sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa dengan adanya pembangunan skywalk ini dapat dipastikan bahwa penyebab masalah kemacetan di Tanah Abang yakninya kurangnya ketertiban para pejalan kaki di jalanan dapat diminimalisir jumlahnya, serta pembangunan skywalk ini dapat diharapkan bersifat sustainable bagi kedepannya. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.